kita akan ubah peraturan Menteri Hukumnya. Yakni kita akan memberi batas waktu penanganan perkara di Majelis Pengawas Daerah. Kalau kemudian di MPD-nya yang diisi oleh teman-teman notaris dan juga oleh akademisi di MPD, itu ternyata dalam waktu yang patut, ternyata mereka tidak menyelesaikan itu, maka bisa diambil alih dan ditangani langsung oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Farid Fikriansyah, saya dari Bandung Bapak Ibu. Di bulan Juli 2023 saya dan istri itu sedang mencari kafling Pak ya, buat membangun rumah. Karena kebetulan saya dan istri saat ini masih menempati rumah dinas Pak ya, jadi kami masih ikhtiar gitu Pak. Nah ya qadarallahnya di Juli itu kami menemukan satu perumahan di Kecamatan Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Nama perumahannya adalah perumahan Balai Taman. Langsung diarahkan untuk PPJB itu Pak. Oke, PPJB kan. Ya. Nah saya bertanya di sana ya kan, loh Pak PPJB-nya kan Bapak developer nih dan notaris. Kenapa di PPJB tidak ada nama Bapak ya kan? Oh sama aja katanya. Mungkin itulah kurangnya saya Pak ya, kurang cross check ya kan. Boleh dipersingkat ceritanya? Oke, lanjut. Sampai akhirnya pelunasan semuanya itu di Desember 2023 dan dijanjikan Mei 2024 keluar semua SHM dan balik nama serta akses jalan. Setelah pelunasan di Desember 2023, lost contact Pak, susah dihubungin Pak. Nah akhirnya saya menempuh jalurnya masih kekeluargaan, karena tidak ngerespon saya naikkan MPD sampai ada putusannya tidak amanah dan menyalahi kode etik. Di MPU pun saya tempuh juga Pak di Kota Bandung. Di sana muncul putusan sama dengan MPD dan diberikan skorsing 3 bulan. Saya dan istri butuh kepastian ya kan, bagaimana status kami, status tanah, kemudian untuk ya ditindak lah Pak, karena korban sudah semakin banyak ya kan. Ya. Kalau tidak dihentikan dan diusut, kasihan yang lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Nanti akan dijawab oleh Dir Perdata. Tapi sebagai pengantar, di notaris itu melekat beberapa jabatan. Yang pertama, sebagai notaris itu mitra kami di Kementerian Hukum. Sebagai pejabat umum. Tapi di samping sebagai notaris, pada diri yang bersangkutan biasanya juga melekat pejabat pembuat akta tanah. Kalau dia statusnya PPAT, tindakannya terkait dengan PPAT, itu tanggung jawabnya bukan di Kementerian Hukum, tapi di Kementerian BPN, ATR BPN. Jadi ini supaya teman-teman pahami dulu. Yang ketiga, notaris itu biasanya merangkap lagi, jadi pejabat lelang. Pejabat lelang itu tanggung jawabnya bukan di Kementerian Hukum, bukan di Kementerian ATR BPN, tapi di Kementerian Keuangan. Namun demikian, itu supaya kita pahami, nanti konteksnya, supaya jangan teman-teman harus membedakan, dia dalam posisi mengambil sebuah keputusan, kalau notaris, dia akan membuat akta otentik. Kalau dia statusnya PPAT, maka dia akan membuat akte jual beli, pengikatan jual beli, PPJB, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau dia pejabat lelang, yang diangkat oleh Menteri Keuangan, maka dia berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang memang memenuhi syarat untuk dilelang. Karena itu lebih memperjelas silakan Direktur Perdata. Kalau memang ada kaitannya dengan notaris, silakan saya minta segera untuk diproses. Kami melihat dalam konteks pengawasan notarisnya. Jadi tadi sudah disampaikan, beliau sudah melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bandung Barat ya Pak. Kemudian sudah ada rekomendasi dan sudah disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Pak. Sudah dijatuhkan ada usulan penjatuhan sanksi 3 bulan. Kemudian beliau menyampaikan banding dan baru kami terima itu di awal April 2026 Pak.
insya Allah di sidang berikutnya di akhir Juli ini kita akan masukkan perkaranya dan akan kita putuskan dalam waktu 30 hari setelah ditetapkan Pak Menteri. Demikian, Bulan Pak. Juli akan segera disidangkan di Majelis Pengawas Pusat. Notaris. Ya. Jadi Pak Farid dan kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia dan kepada Dirjen AHU dan Direktur Perdata, saya minta kalau ada kasus yang sama seperti yang dialami oleh Pak Farid, itu supaya sesegera mungkin untuk diselesaikan. Jadi kita tidak bicara hanya soal kasus yang ini. Jadi kalau terkait dengan pengaduan terkait dengan notaris, tolong dimonitor. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan, kemarin pertanyaan yang sama, itu biasanya mengalami kendala di majelis pengawas daerah. Kenapa? Karena memang unsur Kementerian Hukum di Majelis Pengawas Daerah itu tidak ada. Yang ada di Majelis Pengawas Wilayah. Karena itu nanti saya akan minta kajian dari BSK dan juga Dirjen AHU, kita akan ubah peraturan Menteri Hukumnya. Yakni kita akan memberi batas waktu penanganan perkara di Majelis Pengawas Daerah. Kalau kemudian di MPD-nya yang diisi oleh teman-teman notaris dan juga oleh akademisi di MPD, itu ternyata dalam waktu yang patut, ternyata mereka tidak menyelesaikan itu, maka bisa diambil alih dan ditangani langsung oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Karena itu saya minta sesegera mungkin Pak Dirjen AHU koordinasi dengan BSK, supaya kita tidak melanggar undang-undang. Karena di undang-undang jabatan notaris, ini harus semua tahapan dilewati, mulai dari MPD, MPW sampai ke MPN. Tapi karena banyak kasus yang terkait dengan pengaduan dan terhambat pemeriksaannya di Majelis Pengawas Daerah, maka kita akan coba melakukan upaya regulasi dalam bentuk perubahan permen agar tidak terhambat di Majelis Pengawas Daerah. Ya tolong ya Pak Dirjen, Pak Dir, Ya, Pak. sama nanti Pak Kepala BSK untuk melakukan hal ini. Jadi dalam waktu dekat Pak Farid akan segera diselesaikan. Dimonitor, ya Pak ya. Boleh kita Terima berikan kasih. tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Direktur. Luar biasa Pak Menteri tadi ya, ada komitmen untuk bahkan mengintervensi ke bagaimana regulasi hukum itu bisa memfasilitasi keluhan-keluhan yang ada. Begitu Pak ya. Pak Farid, apapun masalahmu, pasti ada solusinya.